Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Cinta, NIM 1932000044. Moderasi beragama dalam ruang digital. Studi pengusutamaan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan pada tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama. Moderasi agama dijadikan sebagai jargon serta nafas dalam setiap program atau kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, institusi ini berupaya untuk menempatkan diri sebagai institusi penengah atau moderasi di tengah keragaman dan tekanan arus disrupsi yang berdampak pada aspek kehidupan keagamaan dan kebangsaan. Moderasi agama yang dimaksud di sini berarti pemahaman masyarakat terhadap agama bersifat moderat, tidak ekstrim, dan tidak memuja pada proporsi pemikiran yang bebas dan tidak terbatas. Tata krama beragama dibahas, dilafalkan, diwujudkan, dan digunakan sebagai kerangka tata kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Kebutuhan akan narasi keagamaan yang moderat bukan hanya kebutuhan individu atau institusi, tetapi juga kebutuhan universal warga dunia, terutama dalam menghadapi kapitalisme global dan akselerasi perkembangan politik teknologi informasi yang dikenal dengan era digital. Artikel ini mengupas bagaimana transformasi moderat dan diseminasi agama di ranah digital dapat dijadikan ruang kompetisi narasi keagamaan yang moderat dan toleran. Selain itu, di artikel ini sendiri mencoba memahami kecerdasan digital, yaitu penggunaan informasi, media, kecerdasan teknologi untuk menjaga moderasi yang dihadapkan dengan prasmanan narasi keagamaan. Sebagai yang kita ketahui sendiri, secara umum itu banyak sekali persoalan yang gagap digital yang menjangkit umat beragama, yang kemudian berdampak mudahnya seseorang menyebarkan berita hoax yang dapat mengancam integritas bangsa kita sendiri. Sebaliknya juga ada juga ahli digital yang memanfaatkan kecerdasannya untuk menyebar berita yang bohong juga atau hoax. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti moderasi, tidak berlebihan atau kurang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, moderasi dimaknai menjadi dua pengertian, yaitu mengurangi kekerasan dan menghindari yang ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi biasanya digunakan untuk mengartikan rata-rata, inti, standar, atau tidak rata. Ditinjau dari kata-kata tersebut di atas, kelembutan berarti mengedepankan keseimbangan dalam keyakinan moral dan karakter, baik ketika berhadapan dengan orang lain sendiri maupun ketika berhadapan dengan lembaga negara. Dan dalam bahasa Arab, moderasi disebut wasat atau wasatiyah, yang setara dengan tawasud atau tengah, i'tidal adil, dan tawasud keseimbangan. Antonim wasat adalah tataruf, yang dalam bahasa Inggris disebut ekstrim, radikal, dan berakhir. Dalam konteks ini, lembaga Islam telah menjadi laboratorium untuk menaburi nilai-nilai moderat. Dalam sejarah perkembangannya, PT KIN didirikan untuk membentuk model penelitian dan pemahaman Islam yang inklusif, akademis, sosiologis, historis, dan filosofis.
berdasarkan penelitian tekstual dan analisis sosial yang memandang agama sebagai realitas sosial. Oleh sebab itu, wacana studi Islam di perguruan tinggi dipengaruhi oleh nuansa akademik. Artinya, banyak wacana tentang narasi keagamaan Indonesia yang berasal dari kalangan akademisi KIP atau alasan rasionalis untuk toleransi dan kritik ini adalah kekuatan yang kuat yang memperkuatkan tradisi akademis toleransi. Para pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia sendiri itu telah meluncurkan sebuah buku berjudul Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia pada tahun 2019. Dalam buku itu sendiri dipaparkan beberapa langkah strategis penguatan moderasi. Pertama itu pengurusutamaan moderasi beragama diimplementasikan dalam segala turunan kebijakan tinggi keagamaan Islam dan diwujudkan dengan pengembangan kajian dan tradisi akademik yang kritis dan menghargai kelompok atau pendapat lain. Kedua, menjadikan perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai wadah dan tempat penyampaian nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama dan moderasi beragama. Ketiga, mengembangkan literasi keagamaan atau religious literasi dan pendidikan lintas imam. Kemajuan teknologi informasi yang dikenal sebagai era virtual itu sendiri telah menyebabkan munculnya konsep-konsep sosial seperti integrasi, persatuan, solidaritas dan yang semakin mengkhawatirkan karena arena sosial dan politik saat ini tidak lagi diasosiasikan dengan ideologi politik tertentu, melainkan individu-individu yang saling bersaing dalam arena persaingan. Realitas sosial terbenam dalam hutan virtual. Inilah yang dikatakan Yasrab Amir pilihan di abad dunia maya. Di dunia maya adalah dunia komunikasi berbasis komputer yang dapat melipat ruang dan waktu serta memberikan realitas virtual baru. Dalam bahasa lain, dunia maya juga dapat diartikan sebagai lokasi fiktif atau tempat kegiatan elektronik yang untuk meringkas dan memadatkan ruang waktu atau space-time compression. Pemadatan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu menggunakan teknologi canggih untuk menghilangkan hambatan ruang. Proses akhir yang dapat dihasilkan dari pemadatan ini adalah terjadinya percepatan dunia kehidupan. Dalam konteks ini, pengurusutamaan pertarakan agama di bidang digital mencari motivasi. Pengurusutamaan akhlakul karimah di perguruan tinggi agama Islam di Indonesia melalui ruang digital untuk bertujuan agar semua manajemen yang diketahui oleh segelintir orang dan kelompok atau bahkan kurang penting kemudian mengarah ke wilayah perantara sehingga dapat diketahui dan dikonsumsi oleh masyarakat dan melaksanakannya. Hal ini dicapai melalui pemanfaatan ruang digital dengan berbagai fungsi, kegunaan, kapasitas dan potensinya. Hal ini sejalan dengan konsep yang telah dijelaskan oleh Min Hedi Csikszentmihalyi pada tahun 1993. Dia menyatakan bahwa perkembangan informasi dunia digital yang disebarluaskan melalui konten-konten tertentu dapat mempengaruhi perkembangan diri. Csikszentmihalyi menggunakan istilah meme
itu menjelaskan unit informasi budaya. Meme diciptakan secara sengaja dan sadar oleh manusia untuk bertujuan tentu. Sekali meme menjadi eksistensi, ia mulai beraksi dan mentransformasikan kesadaran penciptaan dan manusia lainnya yang berhubungan dengannya. Dalam hal ini, meme yang berisi konten moderat religi otomatis beralih ke arus utama untuk memandu kata-kata atau pemikiran yang tidak ada sebelumnya atau yang sudah ada tetapi masih berada dalam wilayah pinggiran, dalam arti belum masih diwacanakan atau diperbincangkan. Menurut Yasraf, meme mengkopi dirinya sendiri atau replication untuk tumbuh dan hidup dalam pikiran manusia sebagai tempat hidupnya. Contoh moderasi beragama di ruang digital ini sendiri yaitu seperti di media sosial, dan di mana di ruang digital sendiri itu tempat sarana komunikasi dan berinteraksi tanpa tatap muka. Jadi di situ kita bisa memberikan sedikit pemahaman bahwa kita tidak boleh mengejek masyarakat yang berbeda agama, tetapi saling peduli serta tolong menolong walaupun berbeda agama. Baik, sekian dari yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.